Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suci Wulandari, NIM 22 2018 251. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang jangka panjang dan kewajiban keuangan. Solvabilitas dapat dilihat dari dua cara yang berbeda, yaitu dalam jangka panjang dan jangka pendek. Satu, dalam jangka pendek berarti berfokus pada jumlah kas dan jumlah aset perusahaan untuk digunakan memenuhi kebutuhan atau kewajiban. Jangka panjang berfokus pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan di masa depan untuk memenuhi kewajiban di perusahaan mereka. Baik investor dan kreditor menggunakan rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban mereka. Rasio solvabilitas yang paling umum yaitu rasio hutang terhadap modal, rasio hutang terhadap rasio hutang, dan rasio ekuitas. Yang pertama adalah rasio utang terhadap ekuitas. Ini adalah rasio yang memaparkan porsi yang relatif antara ekuitas dan utang yang dipakai untuk membiayai aset perusahaan. Utang itu lebih kecil dari modal agar beban perusahaan itu tidak bertambah setiap tahunnya. Rumusnya ialah DER sama dengan total utang dibagi ekuitas atau modal dikali 100%. Yang kedua ialah interest earned at ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa yang akan datang, membandingkan laba sebelum pajak dan bunga terhadap biaya bunga sesuai dengan prinsip akuntansi. Rumusnya ialah time interest earned ratio ialah laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan beban bunga dikali 100%. Terakhir yang ketiga adalah debit rasio atau rasio utang, yaitu untuk menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang untuk membiayai asetnya. Rasio ini memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman baru sebagai tambahan modal dengan jaminan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus rasio utang ialah sama dengan total utang dibagi aset dikali 100%. Contoh soal 1. Pada tanggal 29 Oktober 2018, TLKM merilis laporan keuangan kuartal ketiga 2018 sebagai laporan kinerja terbarunya. Dalam laporan keuangan tersebut tertulis total liabilitas atau utang TLKM adalah 98.606 triliun, sedangkan modal atau ekuitasnya berjumlah 106.287 triliun. Pertanyaannya, jika pembulatan yang digunakan dalam laporan keuangan TLKM adalah miliaran rupiah, berapakah nilai debt to equity ratio TLKM pada kuartal 3 2018? Jawabannya yaitu rumusnya tadi, DER sama dengan total liabilitas atau utang dibagi dengan total ekuitas, yaitu total liabilitasnya kan 98.606 triliun, berarti dibagi dengan 106.287 triliun sama dengan 0,93 atau 92,77% jika dijadikan persen. Jadi, kalau berdasarkan penilaian standar rasio utang yang baik, maka bisa dibilang kalau DER TLKM sebesar 0,93 kali tergolong tidak aman dan berisiko. Selesai sudah presentasi saya hari ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.